Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reka Gustianingrum dari kelas R3D dengan NPM 2021-21-502-54. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah membaca kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan model membaca total. Materi yang akan saya bahas adalah pengertian model membaca, teknik membaca baik dan efektif, kemampuan memahami informasi, pelibatan gaya somatis, auditoris, visual, teknik membaca pilih, dan baca lompat. Membuat simpulan akhir bacaan. Pengertian model membaca total. Keterampilan membaca merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa, selain keterampilan menulis, berbicara, dan mendengar, yang perlu dikuasai oleh pemakai bahasa. Dengan menguasai keterampilan membaca, seseorang dapat menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diinginkan dari bacaan tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan seseorang dalam memahami isi bacaan sangat berkaitan erat dengan cara atau teknik seseorang dalam membaca. Membaca merupakan hal yang sangat penting di kalangan siswa dan mahasiswa. Oleh sebab itu, sejak taman kanak-kanak sudah diperkenalkan membaca huruf-huruf abjad, sehingga ketika mereka masuk ke sekolah dasar, kesulitan mereka dalam membaca permulaan akan lebih teratasi. Membaca permulaan diajarkan di SD kelas 1 dan 2. Membaca permulaan di SD sangat penting, sebab hasilnya akan menjadi landasan untuk membaca lanjut dan memahami ilmu-ilmu yang amat luas, lebih khusus lagi untuk pengajaran bahasa Indonesia. Dan membaca menurut para ahli. Menurut Nur Hadi, tahun 2016, halaman 2, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis, kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Yang kedua, menurut Tarigan, tahun 2015, halaman 7, membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Menurut Sudarso, tahun 2005, halaman 64, dalam membaca apa saja, untuk mendapatkan informasi, sebaiknya kita menentukan pikiran pokok yang terdapat dalam bacaan tersebut. Baca lanjut merupakan kemampuan memahami isi bacaan. Dalam hal ini, siswa mampu memahami isi bacaan. Mereka harus memiliki strategi atau teknik membaca yang tepat. Berikut adalah teknik pembelajaran yang baik dan efektif. Yang pertama, membaca cepat. Yang kedua, membaca bergantian. Yang ketiga, presenter. Yang keempat, membaca teks pidato. Yang kelima, membaca berita. Yang keenam, membaca intensif. Yang ketujuh, membaca kritis. Yang kedelapan, membaca memindai. Yang kesembilan, memberi catatan bacaan. Dan yang kesepuluh, mengubah bacaan ke dalam gambar. Kemampuan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan. Yang pertama, menurut Tampu Bolon, tahun 1990, halaman 46 sampai 47. Hal yang terpenting dalam membaca adalah mendapatkan informasi. Berbagai informasi penting yang diinginkan dapat diperoleh melalui informasi fokus atau hal-hal terpenting yang tersebar dalam teks bacaan. Oleh sebab itu, jika informasi fokus yang tersebar dalam teks bacaan tersebut dapat diketahui atau ditentukan, efisiensi membaca akan lebih baik karena konsentrasi, perhatian, dan pikiran dapat diarahkan pada informasi itu. Uraikan tentang informasi fokus di atas sejalan dengan pendapat Jarmah tahun 2002,
halaman 63 yang mengatakan informasi fokus merupakan hal yang tidak lepas dari pembicaraan masalah. Membaca, bahkan informasi fokus inilah yang menjadi persoalan mendasar dari kegiatan membaca seseorang. Hasil membaca yang optimal akan banyak dibantu dengan mempergunakan informasi fokus. Dengan demikian, dasar utama untuk memahami isi bacaan adalah memahami informasi fokus. Lanjutan, kemampuan memahami informasi fokus yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kemampuan siswa memahami hal-hal terpenting atau informasi terpenting yang terdapat dalam teks bacaan berupa kemampuan menemukan dan memahami ide pokok, isi bacaan, ide pokok paragraf, ide pendukung, paragraf, ide pokok kalimat, dan kata-kata kunci atau hal-hal penting dalam bacaan. Kemampuan untuk membuat simpulan akhir isi bacaan dan kemampuan untuk membuat rangkuman isi bacaan dengan cara mengembangkan ide pokok bacaan berdasarkan pengalaman skemata yang dimiliki dan menggunakan bahasa sendiri. Model membaca total dapat meningkatkan kemampuan siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan dan dapat memperbaiki proses pembelajaran membaca menjadi menyenangkan. Model membaca total yang diciptakan oleh peneliti ini merupakan sebuah model baru dalam pembelajaran membaca pemahaman. Model membaca total adalah sebuah bentuk atau pola pembelajaran membaca pemahaman yang dalamnya berisi tujuan, sumber belajar, kegiatan, dan evaluasi yang dapat dijadikan sebagai alat meningkatkan kemampuan siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan secara total. Membaca teks melalui model membaca total dilaksanakan dengan teknik baca layap dan baca tatap. Membaca teks dengan teknik baca layap atau skimming, yaitu membaca cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. Lanjutan, isi umum dimaksud mungkin adalah informasi fokus, tetapi mungkin juga hanya sebagai dasar untuk menduga apakah bacaan atau bagian bacaan itu berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Membaca teks dengan teknik baca tatap atau scanning, yaitu membaca dengan cepat dan memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan, dan seharusnya membaca bagian itu dengan teliti sehingga informasi fokus itu ditemukan dengan tepat dan dipahami benar. Menurut Rahim tahun 2005 halaman 51 sampai 52, menurut Tampu Bolon halaman tahun 1990 halaman 48 sampai 49. Dalam hal ini siswa diminta untuk membaca teks dengan teknik baca layap dan baca tatap secara berkesinambungan untuk menentukan dan memahami informasi fokus berupa ide pokok, isi bacaan, wacana, ide pokok, paragraf, ide pendukung, paragraf, ide pokok kalimat, kata-kata kunci, atau hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan. Hubungan dengan cara membaca teks melalui model membaca total, siswa lebih difokuskan untuk menggunakan teknik baca layap dan baca tatap. Dalam hal ini, bukan berarti siswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan teknik atau cara baca pilih dan baca lompat. Dalam situasi tertentu, kedua cara ini juga digunakan. Tentunya pada saat siswa diminta membaca ulang teks untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus. Dalam menggunakan teknik baca layap dan baca tatap, mata dan pikiran kita harus cepat mencari kalimat topik yang letaknya pada permulaan atau akhir paragraf atau pada kedua bagian itu atau bagian tengah. Jika kalimat topiknya sudah ditemukan, pahamilah kalimat topik tersebut dengan cara menghubungkannya dengan pengalaman atau skemata yang dimiliki. Kemudian tentukanlah ide pokok pengarangnya yang terdapat dalam kalimat topik. Untuk menentukan ide pokok yang terdapat dalam kalimat topik,
Kita dapat menentukannya dengan cara mengambil inti kalimat, topik, dan sedikit diubah atau dikombinasikan dengan bahasa kita sendiri. Selain itu, kita juga dapat melakukannya dengan mengambil secara keseluruhan kalimat topik dari sebuah paragraf tersebut sebagai ide pokok paragraf apabila kalimat topiknya pendek. Dalam sebuah paragraf, ide pokok pengarang dapat ditemukan dalam kalimat topik, sedangkan ide pendukung pengarang dapat ditemukan dalam kalimat jabaran atau penjelas, atau kalimat pendukung. Dengan demikian, jika kita ingin mengetahui informasi fokus yang utama, bacalah kalimat topik dalam setiap paragraf yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Kemudian, tentukanlah pikiran pokoknya. Selanjutnya, hubungkan dengan skemata yang dimiliki. Dengan begitu, kita dapat menguasai isi bacaan secara keseluruhan dengan baik. Perlu diingat bahwa kalimat topik dalam sebuah paragraf mungkin di akhir paragraf atau mungkin juga di awal dan di akhir paragraf. Dalam penggunaan model membaca total untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan, kunci utamanya adalah mendapatkan ide pokok setiap paragraf dan ide pokok wacana atau teks bacaan secara keseluruhan. Dalam sebuah paragraf yang baik, hanya terdapat satu kalimat topik atau kalimat pokok atau kalimat kunci. Kalimat itu mengandung ide pokok atau pikiran pokok paragraf. Kalimat lainnya dalam paragraf tersebut adalah kalimat jabaran atau kalimat pendukung atau kalimat penjelas yang menguraikan, menjelaskan, melukiskan, menjabarkan, atau menyajikan contoh-contoh ide pokok. Yang pertama, awal paragraf, di tengah paragraf, di awal dan di akhir paragraf, ada kalanya di seluruh paragraf. Untuk mendapatkan ide pokok dalam bacaan dengan cepat, kita harus berpikir sama dengan pengarangnya. Dalam hal ini, peneliti pun sependapat dengan Sudarso tahun 2005 halaman 65 yang menyarankan agar dalam membaca kita sebaiknya mengikuti struktur dan gaya penulisan pengarangnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah Anda membaca dengan mendesak dengan tujuan mendapatkan ide pokok secara cepat. Jangan Anda membaca kata demi kata, tetapi seraplah idenya dan bergeraklah lebih cepat, tetapi jangan kehilangan pengertian. Yang kedua, hendaklah Anda membaca dengan cepat dan cepatlah Anda mengerti idenya, serta teruskan Anda membaca ke bagian lain. Yang keempat, Anda harus melucut diri untuk cepat mencari arti sentral. Yang terakhir, Anda memang harus melakukan membaca dengan cepat, tetapi Anda harus ingat terhadap kefleksibelan sehingga membaca ada kalanya diperlambat. Mengenali kalimat topik atau kalimat kunci dalam sebuah paragraf, peneliti sependapat dengan Sudarso tahun 2005 halaman 67 yang menyarankan agar mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, Anda cari kata benda atau kata ganti yang dominan. Yang kedua, lalu Anda baca dan tanya apa artinya. Lalu Anda baca lanjutannya yang akan berisi keterangan artinya adalah atau semacamnya. Yang ketiga, Anda cari pertanyaan umum, lalu Anda bertanya, apakah kalimat lainnya itu mendukung dalam menjabarkan ide pokok? Yang ketiga, jika ide pokok sulit ditemukan dan dipahami atau merupakan suatu abstrak, ada baiknya Anda baca detailnya atau kalimat jabarannya agar lambat untuk mendapatkan pemahaman lebih cermat. Gaya somatis, auditoris, visual, intelektual dalam model membaca total. Ada gaya somatis. Menurut keyakinan budaya barat, yang keliru belajar hanya melibatkan otak dan tidak ada hubungannya dengan apa yang di bawahnya. Yang kedua, gaya auditoris. Gaya belajar auditoris juga dapat mempercepat proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran membaca. Yang ketiga, gaya visual. Selain gaya belajar di atas yang digunakan dalam membaca pemahaman melalui model membaca total, gaya belajar visual juga dilibatkan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan
dalam proses pembelajaran membaca. Yang ketiga, daya intelektual. Gaya belajar yang keempat yang dilibatkan dalam pembelajaran membaca adalah gaya intelektual. Jawab pertanyaan dengan teknik baca pilih dan baca lompat. Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus berupa menentukan ide pokok, isi bacaan, ide paragraf, ide pendukung, paragraf, ide kalimat, dan kata-kata kunci, atau hal-hal penting dalam bacaan melalui model membaca total. Sebaiknya siswa membaca ulang teks. Yang kedua, dengan teknik baca pilih dan baca lompat. Membaca teks dengan cara teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap relevan atau berisi informasi fokus yang telah ditentukan. Sedangkan membaca dengan teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan cara melampaui atau melompati bagian-bagian lain untuk menemukan bagian-bagian bacaan yang relevan. Kedua cara baca ini juga digunakan secara berkesinambungan. Membuat simpulan akhir isi bacaan. Selain menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus melalui model membaca total, pembaca juga diminta untuk membuat simpulan akhir bacaan. Itu dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk mengetahui kemampuan siswa memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, melalui model ini, guru harus mampu membimbing siswa untuk membuat simpulan akhir isi bacaan dengan cara mengambil ide pokok isi bacaan dan dihubungkan dengan pengalaman atau skemata yang dimiliki. Kemudian dikembangkan dengan bahasa sendiri agar menjadi sebuah simpulan yang baik. Kemampuan membuat rangkuman isi bacaan melalui model membaca total. Menurut Dalman tahun 2007, untuk mengetahui kemampuan siswa memahami isi bacaan secara total atau keseluruhan, melalui model membaca total ini juga dilihat kemampuan siswa membuat rangkuman isi bacaan. Hal ini dimaksudkan bahwa siswa memiliki kemampuan yang baik dalam membuat rangkuman isi bacaan. Itu menandakan bahwa siswa tersebut telah dapat dikatakan bahwa pemahaman siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan itu juga semakin baik. Ciri-cirinya ada ringkasan, pengertian, tujuan, identitas ringkasan. Kelebihan dan kelemahan membaca total. Yang pertama, siswa dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami informasi fokus dalam teks bacaan. Yang kedua, siswa dapat membaca dengan cepat dan dapat memahami secara total isi bacaan atau memahami secara total makna-makna yang tersebar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan dan memahami ide pokok setiap paragraf dalam teks bacaan dengan cepat dan tepat. Yang keempat, siswa dapat berpikir secara kritis. Yang kelima, siswa dapat mengingat kembali isi bacaan. Yang keenam, selain dapat memahami isi bacaan dengan baik, memahami informasi fokus model ini akan berdampak kompetensi. Lanjutan, kelemahan membaca total. Pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman membaca total tidak dapat berjalan dengan baik. Yang guru akan tampak kaku dalam menjelaskan. Pembelajaran tidak akan berhasil. Pembelajaran tidak berhasil jika siswa tidak membaca teks untuk menemukan informasi fokus. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa model membaca total merupakan teknik yang membuat pembaca secara total ikut memahami makna-makna yang tersebar oleh setiap paragraf dalam teks bacaan. Model membaca total sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan dan memahami ide pokok dari teks bacaan. Model ini juga dapat memperbaiki proses pembelajaran membaca lebih menyenangkan karena gaya Safi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih model membaca total untuk kegiatan pembelajaran membaca pemahaman.